Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam Mas Mbak. Perkenalkan, saya Azizaki Jefflin dengan NIM 111240015 dari Blok 1, Praktikum Laboratorium Geoinformatika. Jadi, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan peta topografi dan juga pembuatan penampang. Nah, sebelumnya untuk buat peta topografi ini butuh beberapa data, yaitu ada data DEM, data kafling, administrasi daerah, SAP jalan, dan SAP sungai. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan peta topografi di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Sebelumnya, di sini kita akan klik katalog. Di sini saya sudah melakukan connect to folder. Nah, pertama kita drag data DEM dalam bentuk formatif ini, yang merupakan DEM dari data daerah Gunung Kidul, ke lembar pengerjaan kita. Kemudian pada bagian table of content di layer sini, kita klik kanan properties. Terus kita atur koordinatnya, karena Kabupaten Gunung Kidul ini masuk ke daerah Jogja, maka kita masukkan zona UTM 49S. Kemudian kita sesuaikan data ini agar sesuai dengan koordinatnya, yaitu di zona 49S, yaitu kita klik Art Toolbox, terus kita klik Data Management Tools, kemudian kita pilih Projection and Transformation, kita klik Raster, dan Project Raster klik 2 kali. Kemudian di input ini kita masukkan data DEM kita tadi. Dan mohon maaf, yang ini kita masukkan DEM. Dan untuk di sini kita masukin koordinat sistemnya, yaitu 49S. Nah, oke. Nah, sekarang kita tunggu terlebih dahulu, isi loading. Nah, di sini jika sudah muncul tanda centang Project Raster, berarti sudah berhasil dan sudah muncul di table of content di sebelah kiri ini. Kemudian kita akan masukin kafling kita ke lembar peta. Caranya sama, kita drag kafling ini ke lembar pekerjaan, terus kita atur agar no colors, dan saya mau ganti jadi outline-nya 1 dan outline-nya jadi warna merah biar kelihatan. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa crop data DEM ini agar sesuai dengan kafling kita yang udah dikotakin merah ini. Jadi biar kotak ini aja yang kelihatan. Caranya kita klik search clip, terus kita pilih yang clip data management tool, terus impressionnya kita pilih yang DEM TIFF yang project raster, outputnya kita pilih yang kafling, dan oke, kita tunggu. Nah, jika sudah mulai muncul klip berarti sudah berhasil. Terus kita uncheck. Nah, jika sudah muncul, jika sudah terpotong atau terputus seperti ini, baru kita lanjutkan step berikutnya. Selanjutnya kita akan membuat kontur. Caranya kita pilih Art Toolbox, kita pilih yang 3D Analysis Tools, kita pilih Raster Surface, kontur, klik 2 kali. Di inputnya kita pilih yang DEM Project Raster yang sudah diklip. Kontur intervalnya kita pakai rumus IK, yaitu 1/2000 dikali penyebut skala. Karena skala yang kita gunakan adalah 12.500, maka kontur intervalnya adalah 12.500 bagi 2000, yaitu 6,25.
dan oke. Nah, sudah muncul konturnya. Di sini bisa kita kasih nama, jadi kontur interval. Kemudian warnanya kita ganti, saya mau menjadi warna abu-abu terang. Kemudian ini kita ubah jadi kontur ini mau saya buat satu aja. Nah, kemudian selanjutnya kita akan buat kontur indeks. Caranya sama, yaitu kontur interval itu angkanya nilainya dikali 4. Jadi karena tadi kontur intervalnya bernilai 6,25, kita kali 4, jadi kontur indeksnya adalah 25. Caranya sama, kita klik arc toolbox, kita klik kontur lagi, ini kita ubah jadi 25. Nah, kemudian di sini kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Di sini kita pilih kontur bathymetry indeks primary. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita memunculkan angka-angka dari kontur indeks. Nah, ini agar tidak pusing, kita uncheck aja si data demnya. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita sebentar, ini warnanya saya sesuaikan dulu. Nah, terus kita selanjutnya akan memunculkan angka-angka pada kontur indeksnya. Jadi pada ini kita kasih nama, nah, kemudian caranya kita klik kanan pada kontur indeks, properties. Nah, di sini kita centang, dan ini label filenya kita buat jadi kontur. Placement propertiesnya kita pilih yang on the line, ini. Terus oke. Kemudian simbolnya kita edit simbol. Untuk mask kita pilih hello. Ini bisa kita oke, apply, dan oke. Tujuannya kita memilih hello tadi agar si angka-angka dari kontur indeksnya tidak ketutupan sama si garis-garis konturnya. Jadi kalau udah, kita tinggal oke, dan akan muncul seperti ini. Oke, ini saya ubah si bordernya jadi warna hitam biar bagus, biar tidak merah. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan masukin data administrasi daerah, SAP jalan, dan SAP sungai. Caranya kita klik yang tambah di sebelah Kabupaten Gunung Kidul nih, Gunung Kidul. Terus kita tinggal drag ke peta kita. Pertama tadi administrasi, kemudian ada jalan, kemudian ada sungai. Warnanya kita ubah dulu, jalan itu jalannya berwarna merah, kemudian sungainya itu kita ubah jadi warna biru. Nah, karena si data-data SAP nya ini masih belum menyesuaikan dengan coupling kita akan crop
agar yang muncul hanya di kotakan kafling kita saja. Caranya kita crop dengan cara yang sama seperti crop dem tadi, yaitu kita pilih search, kita cari clip. Untuk clip yang ini kita pilih yang clip analysis tools. Untuk feature-nya kita pilih yang administrasi daerah dulu pertamanya, terus clip feature-nya kita pilih kafling. Terus kita oke. Kita tunggu. Nah, sudah terpotong. Nah, yang si administrasi daerah yang belum diklip kita bisa uncheck. Kemudian kita lanjutkan ke yang dua lainnya, yaitu jalan, kafling, oke. Yang belum diklip bisa di uncheck. Dan lanjut di yang sungai. Nah, kita uncheck semua yang tidak ada kata klipnya. Nah, semuanya ini nggak dipakai juga. Nah, sebentar. Sini saya belum klip yang sungai. Kita ubah jadi merah. Sungai. Nah, ini kemudian ini sungainya kita ubah warnanya jadi biru terang. Nah, kemudian bisa kita sesuaikan. Ini saya saja. Ini untuk yang sungai AR saya uncheck karena tidak terpakai. Terus untuk yang administrasi daerah kita pilih no color karena kita cuma butuh pinggirannya saja. Kita ubah jadi warna ungu. Selanjutnya kita akan beri nama pada administrasi daerah ini. Caranya sama seperti yang ini. Untuk kafling saya pindahkan ke atas agar kotakan kaflingnya tidak ketutupan seperti yang terlihat di sini ada warna ungu. Nah, jadi nanti kotakannya tetap warna hitam. Nah, untuk memberikan label pada administrasi desa sama seperti cara kita munculkan nama pada kontur indeks, yaitu kita klik kanan pada administrasi desa, properties, labelnya kita centang label features, dan ini kita pilih
digit. Terus placement propertiesnya, agar tidak tertutup kita klik simbol, edit simbol, mask dan hello. Dan klik OK, apply. Oke. Nah, di sini udah muncul nama-nama desanya. Nah, untuk ukuran kertas bisa kita ubah di CSS layout sesuai dengan ukuran kita yang kita inginkan. Di sini kita pakai ukuran A3 landscape. Nah, ini kita atur agar sesuai dengan peta kita. Nah, dan di sini kita atur skala dari peta yang kita buat ini, karena ini belum sesuai skala 12.500. Jadi caranya kita klik kanan di peta, klik properties, kita pilih data frame dari extend on data all layers ini, dari extend automatic ini kita ubah jadi fixed scale. Nah, skalanya kita ubah jadi 1:12.500. Karena di sini formatnya koma, jadi saya buat koma, kemudian oke. Nah, ini agar sesuai kotaknya saya kecilkan lagi. Nah, jika sudah sesuai, kita akan memunculkan angka-angka dari koordinatnya. Kita rapikan dulu. Nah, selanjutnya untuk melanjutkan video yang kemarin, berhubung video saya error, di sini saya sudah buat catatan. Sebelumnya seharusnya kita tuh di file yang dimana kita mau save video tugas penampang ini, kita klik kanan, kita buat SAP baru, terus nanti akan kita buat SAP penampang untuk sayatan dari A ke aksen yang ini. Nah, kemudian setelah membuat si sayatannya, nih penampang SHP. Kemudian di sini sudah ada penampang, sudah saya buat sebelumnya. Terus harus diedit dulu, kita edit features, start editing seperti ini. Kemudian di sini kita pilih penampang. Nah, lain baru kita garis dari sini ke sini. Nah, berhubung saya sudah buat, jadi sudah tidak saya praktekkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penampang dengan cara kita pertama klik list option, terus kita pilih ini file tempat dimana kita mau simpan penampangnya. Di sini saya sudah buat sebelumnya.
Jadi nanti tinggal oke dan apply. Nah, di sini saya sudah buat di tugas penampang. Nah, kemudian kita lanjut ke interpolated line ini. Kita ikutin garis yang udah kita buat seperti garis sayatan tadi. Nah, dari sini ke bawah. Nanti itu kedua kali jika sudah selesai. Terus saat di refresh, maka nanti akan muncul di sini, kita refresh, maka akan muncul si PG1 tadi, PG1 ini. Nah, karena udah muncul nih PG1 SHP di katalog, berarti kan udah berhasil membuat si sayatannya. Nah, kemudian PG ini kita drag ke peta. Oh, berhubung saya sudah membuat sebelumnya, jadi ini ke double. Nah, kemudian untuk membuat penampang, kita buat insert data frame. Terus ini saya geser ke sini dulu. Nah, ini kita ubah namanya penampang topografi aja. Nah, sebelumnya kita ke PG dulu, open attribute table. Table ini harusnya kita ekspor. Ini kita ekspor. Ini kita pilih dimana kita mau save nya, dan ini text file. Karena saya juga udah buat sebelumnya, jadi ya sudah muncul di sini export output. Ini bisa kita ulang aja. Sudah muncul di sini. Nah, si export text ini kita drag ke penampang. Oh, sebentar. Sini kalau kita ke kanan di seleksi data, kita buat X nya pilih M, Y nya pilih Z, edit, jangan lupa edit koordinatnya. Nah, sudah muncul penampang dimana kita menyayat di sini, dari sini ke sini begini bentuk penampangnya. Dan setelah membuat grid pada peta topografi dan membuat sayatan, berikut adalah penampangnya. Nah, kita karena di sini sudah kita buat asset baru untuk membuat penampang, kita tinggal klik kanan untuk membuat grid pada penampangnya. Nah, pertama kita klik kanan, pada grid kita klik new grid, measure, kemudian kita pilih menggunakan UTM, next, ini labels only, di X nya kita buat 10.000 dan di Y nya kita buat 25 karena perbandingan kita adalah 1:5. Terus tinggal next, finish. Terus untuk di properties kita di labels kita, karena kita nggak pakai kiri kanan aja, jadi kita bottomnya kita uncheck, terus di labelsnya untuk menghilangkan angka 00 di belakangnya kita di sini buat 0. Oke, tinggal di di apply, oke. Nah, kemudian tinggal disesuaikan aja. Si sayatannya apakah sudah pas di ininya atau belum. Nah, ini tinggal kita geser, terus kita sesuaikan panjangnya.
Nah, jika udah seperti ini, kita lanjut. Jangan lupa skala di penampangnya juga disesuaikan. Tapi berhubung ini sudah saya sesuaikan di fix scale, ini kita ubah jadi 2500 disamakan dengan skala si peta topografinya. Berhubung udah, jadi oke, aman. Nah, selanjutnya berhubung si penampang ini masih berbentuk titik-titik, untuk mempermudah kita buka di sini data view, terus kita buat SR baru. Ini udah saya buat nampang new X. Kita buat SR baru di tempat yang kita simpan. Di sini klik kanan, terus new shape file. Dan kita buat SR baru ya buat penampang seperti itu. Dan sudah. Kemudian kita tinggal klik kanan di penampang, start editing. Kita pilih yang line. Terus ini tinggal kita ikutin aja. Nah, ini kan nah ini kan udah nih. Terus di export open bisa kita uncheck aja, jadi cuma terlihat si garis-garis hitamnya aja. Ini bisa kita ubah aja warnanya jadi hitam. Saya membuat jadi 1,5 biar sedikit tebal. Nah, ini tadi udah terlanjur saya geser, jadi ini kita sesuaikan lagi. Tinggal digeser sedikit. Nah, jika sudah, tinggal disesuaikan dan dimasukkan ke peta yang di atas. Nah, jika sudah seperti ini, saya mau beri layouting. Mohon maaf untuk di peta topografinya ternyata belum, gridnya hilang. Baik, karena berhubung di grid peta topografinya belum kurang tahu kenapa bisa hilang, kita tambahin aja. Klik properties, new grid, misal grid, karena kita pakai UTM. Terus ini langsung aja kita, ini labels only, terus kita next, ini next, finish. Di propertiesnya ini kita additional properties kita buat jadi 0. Kemudian tinggal oke, di apply. Nah, ini kita show lines biar kelihatan. Oke, udah. Kemudian si penampangnya tadi tinggal kita sesuaikan aja di bawahnya. Dan nih kan tadi saya mau
saya mau kasih grid saya mau kasih layouting di sekitar sininya. Nah, ini tinggal disesuaikan sesuai keinginan saja. Nah, terus ini juga saya mau kasih grid juga. Kita no color hitam, apply. Nah, ini biar rapi, kita panjang penampang dan panjang peta topografinya kita samain aja. Nah, jadi ini nanti bisa disambungkan seperti ini. Ini kita rapikan dulu ya. Nah, oke, ini juga dirapikan. Nah, ini kita taruh ke bawah. Nah, kemudian di peta topografi, di penampangnya tinggal kita kasih keterangan. Caranya kita klik ini, nah, ini kita buat penampang topografi sayatan A ke A aksen. A ke A aksen skala 1:12.500. H banding V sama dengan 1:5. Di sini kita taruh ke tengah dan fontnya mau saya ganti jadi Times New Roman. Oke, ini kita bold. Ini mau saya taruh di tengah, kita apply. Nah, ini nggak usah di bold, karena kayak terlalu tebal. Nah, mungkin kita besarkan sedikit ya. Ininya kita ganti jadi 14. Nah, udah terlihat jelas seperti ini. Tinggal di sini kita tambahkan detail-detail lainnya seperti ini. Di sini kita taruh meter. Karena ini satuannya meter. Terus ini juga di sebelah sininya kita kasih juga. Terus di bawah sini kita kasih keterangan berupa azimut. Sabar, kita buat ininya dulu ya, buat teksnya dulu. Nah, ini karena sayatan kita dari A ke A aksen, jadi kita jangan lupa berikan juga di sininya itu A ke A aksen. Nah, taruhnya di ujung sayatannya, di ujung penampang, sorry. Terus di sini juga kita kasih ini A aksen. Nah, untuk penampang, kalau kita nanti menggunakan fakta geologi yang sudah ada batas-batas satuan batuannya, maka nanti kita bisa menggunakan apparent depth untuk mengetahui kemiringan dari setiap batas satuan batuannya. Tapi karena ini hanya peta topografi, jadi cukup seperti ini saja. Nah, kemudian kita masukkan si azimutnya. Nah, di azimut itu maksudnya adalah azimut dari di sayatannya. Jadi karena di sini A dan sini A aksen, di mana A itu adalah yang sudutnya kurang dari 180 derajat. Jadi karena di sini saya mendapatkan nilai 160 derajat, maka dia adalah A. Terus untuk A aksennya di sini saya tinggal jumlahkan A ditambah 180 derajat, jadi si A aksennya adalah 340 derajat. Nah, di sini tinggal kita tambahkan azimutnya tadi A-nya N160 derajat is. Kemudian untuk yang ini kita buat N340 is. Nah, oke.
Sebenarnya ini udah selesai, tinggal ditambahin beberapa layouting di sini kalau emang mau ditambahkan, seperti ada kop, keterangan dan segala macam. Cuma ini cukup sampai sini saja. Nah, ini tinggal ditambahkan apa yang mau ditambahkan, sudah rapi juga. Nah, mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan masih berbelit-belit atau masih kurang lancar. Terima kasih Mas Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.